Halo guys, salam jumpa lagi dengan saya, Perjalanan Digital Jalan dan Jembatan Trans Papua. Silakan mengikuti cerita selanjutnya. Kali ini saya akan membuat video tentang kerusakan jalan di kilometer 113 di distrik Awenao, Kabupaten Yalimo. Kilometer 113 terletak di Kampung Maleo, Dusun Hupliki, distrik Awenao. Video kerusakan jalan saya merasa penting untuk saya buat rekaman sebagai informasi kepada publik dan juga kepada pemerintah Republik Indonesia guna perbaikan ke depan. Sebab Jalan Trans Papua adalah aset dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan dilaksanakan oleh Bina Marga Wilayah Papua dan juga unit pelaksana Bina Marga Kabupaten Jayawijaya. Halo semuanya, video selanjutnya saya akan bahas tentang kondisi jalan di kilometer 113, upaya para sopir untuk menyeberangkan kendaraan atau truk, dan juga pendapat para sopir tentang kerusakan jalan. Silakan mengikuti cerita selanjutnya. Dusun Hupliki terkenal dengan hasil pertanian, kacang tanah, pisang, durian, dan rambutan, serta hasil bumi lainnya. Dusun Hupliki terdiri dari beberapa kampung, salah satunya Kampung Maleo, dan ada satu gereja. Dusun Hupliki terletak di bawah kaki Gunung Sahayu atau kilometer 100 dan juga di pinggiran Kali Landi. Di sepanjang jalan Anda akan menjumpai perumahan masyarakat dan penjualan hasil bumi pertanian yang dijual di pinggiran jalan. Selamat sore Bapak. Berapa hari dalam perjalanan dari Jayapura menuju Wamena? Sudah 1 bulan ini. Sampai di kilo 114. Ya, sudah 1 bulan. Dan juga apa yang dialami dari om sopir dong dalam perjalanan, maksudnya jalan rusak apa begitu, bisa jelaskan gitu? Iya betul. Rusak Apa namanya, dari dari Yalimo menuju ke Wamena. Jadi itu yang memperlambat apa namanya hambatan untuk menuju ke sana ke Wamena. Terima kasih. Kerusakan jalan yang terjadi cukup parah disebabkan oleh tanah longsor. Kerusakan jalan sudah terjadi sekitar 4 bulan, namun pemerintah pusat melalui Bina Marga belum memberikan perhatian. Diharapkan supaya ke depan Bina Marga dapat memberikan perhatian yang serius untuk memperbaiki atau membenahi jalan tersebut. Jadi berapa lama di sini? 2 minggu? Kita besok 2 minggu. 2 minggu sampai di sini? Ya, karena kita dari Jayapura hari Kamis, tapi sudah 2 kali Kamis yang besok toh. Hari Kamis tanggal 2 minggu yang lalu. Ya. Itu untuk stop di sini saya atau di sana lagi? Nah, kita perjalanannya dari Jayapura sudah 2 minggu. Kalau di sini baru 2 malam. Oh ya, itu selain karena jalan sepanjang ini rusak, terus muatan juga cukup toh, berat barang. Tapi jalan-jalan yang di arah dari Jayapura keluar kemari itu ada kerusakan kan tidak? Sama rusak-rusak juga. Rusak-rusak juga tuh? Dari Gunung Botak ke sini, dari Gunung Botak ke Elelim sini ada yang masih rusak-rusak juga. Kita bermalam juga. Oh, bermalam ya. Malam 1-2 malam. Sampai 2 minggu tuh. Ini minggu ketiga nggak ada sampai di sini. Minggu kedua. Oh, minggu kedua sampai di sini nih. Ya. Untung cuaca juga. Cuaca masih tidak hujan-hujan toh? Hujan-hujan. Kalau hujan-hujan kita berbulan-bulan juga. Jadi istirahatnya di truk. Ya, bikin tent di samping truk. Masak di situ. Ya. Nama siapa? Agus dari Kupang Timur. Ya, sekarang kau mau pesan apa untuk pemerintah di pusat atau ke presiden?
Kita cuma jalan saja yang di ini toh. Yang Kita titik bisa lancar ya. logistik ke situ, Logistik ke ke pegunungan. Ya. Ya, benar. Jadi kan kamu angkut begini baru logistik di Wamena kan tersedia toh. Benar. Oke. Jadi bagaimana supaya pemerintah pusat terutama Pak Presiden bisa perhatikan jalan ini. Ya. Fokuslah setiap tahun urus begitu toh. Jalan jembatan sepanjang ini. Oke, terima kasih Agus. Ya. Setiap kendaraan baik dari arah Jayapura maupun dari Wamena, baik itu kendaraan beroda 2 maupun roda 4, bahkan truk, harus stop di sini. Dan di sini akan ditarik oleh trek yang ada parkir di situ. Nah, sehingga kendaraan yang mobilisasi logistik dari Jayapura dengan muatan bertonton harus stop di sini untuk saling tarik, dan mereka akan beriringan ke ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Jalan Trans Papua Wamena Tenggon menjadi infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat di pegunungan, yaitu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 provinsi. Jalan ini dimanfaatkan untuk mobilisasi semua bahan pokok, baik itu sembako maupun fasilitas atau bahan penunjang pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Akibat dari terputusnya jalan ini, penumpang yang mengikuti angkutan umum baik dari arah Elilim maupun dari Wamena harus turun berjalan kaki menyeberangi lokasi longsor ini, lalu akan menaiki mobil atau taksi yang akan lewat ditarik oleh trek. Pada awalnya pihak pekerja jalan sudah membuat badan jalan setelah terjadi longsor. Namun pada saat hujan tempat ini selalu bergeser tanahnya menjadi tanah longsor, sehingga susah untuk perbaikan permanennya. Maka diharapkan supaya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan Bina Marga, dapat membuat konstruksi jalan yang baru, baik dengan cara membuka lokasi baru atau lokasi yang sama tetapi dengan pembentukan jalan yang baru. Diperkirakan kendaraan yang melewati jalan Trans Papua pada setiap hari diperkirakan puluhan sampai ratusan mobil. Aduh, tolong Kak pemerintah ini bantu-bantu ini di jalan ini, karena kami ini supir-supir sudah lama di jalan. Ada yang 1 bulan lebih. Ini juga masyarakat setempat juga ini setengah mati. Orang-orang ibu-ibu, mama-mama yang mau ke pasar, yang ada keperluan keluarga di Elilim atau di Wamena, ini jalan ini tolong bantu perbaikan jalan Kak. Pada umumnya kerusakan jalan disebabkan oleh 1. beban kendaraan yang berlebihan, 2. drainase jalan yang buruk, 3. kualitas konstruksi yang rendah, 4. cuaca ekstrim, 5. kurangnya pemeliharaan berkala, 6. erosi dan longsor, 7. adanya galian, 8. pertumbuhan akar pohon. Kerusakan jalan di kilometer 113 diperkirakan disebabkan oleh beban kendaraan yang berlebihan, di mana setiap hari kendaraan truk melewati jalan ini dengan muatan yang berlebihan. Maka pada saat hujan terjadi longsor
karena struktur tanah yang sudah bergeser, yang disebabkan oleh muatan berlebihan pada trek, yang dimana melakukan mobilisasi barang dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Pegunungan. Menurut para sopir truk yang melewati rute Jalan Trans Papua Wamena Jayapura, banyak titik jalan yang sudah rusak sehingga mereka harus berusaha dan bermalam di jalan sampai hari Minggu, bahkan memakan bulan untuk tembus ke Wamena atau Kabupaten Jayabijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Maka diharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian PUPR di Jakarta, hendaknya perlu ditingkatkan pemeliharaan jalan secara berkala pada setiap tahun anggaran. Halo semuanya, cukup sekian dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di jalan dan jembatan yang berbeda.